Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Aulia dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang masa pemerintahan Republik Batak dan Inggris. Pertama-tama kita membahas masa pemerintahan Republik Batak. Pemerintahan Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai 1811. Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya, beliau bersikap sebagai diktator, sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pemburuan yang dilakukan Daendels dalam 3 tahun masa jabatannya di Indonesia sebagai berikut. 1. Di bidang birokrasi pemerintah. Dewan Hindu Belanda sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. B. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. C. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan pegawai pemerintahan Belanda. 2. Bidang hukum dan peradilan. Pada bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu 1. Pengadilan untuk orang Eropa, 2. Pengadilan untuk orang pribumi, 3. Pengadilan untuk orang timur asing. B. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. 3. Bidang militer dan pertahanan. Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah berikut. Membangun jalan antara Anyer sampai Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. B. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. C. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. D. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya. Bidang ekonomi dan keuangan. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. B. Mengeluarkan uang kertas. C. Memperbaiki gaji pegawai. D. Pajak in natura dan sistem penyerahan wajib yang ditetapkan pada zaman POC tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan. E. Mengadakan monopoli perdagangan beras. F. Mengadakan Pringer Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi. 5. Bidang sosial. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa atau rodi untuk membangun jalan Anyer sampai Panarukan. B. Perbudakan dibiarkan berkembang. C. Penghapusan upacara penghormatan kepada Presiden, Sunan atau Sultan. D. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan banyak yang bla bla bla. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.